Shalom alaihim Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam acara kita Renungan Pertengahan Minggu pada kesempatan ini. Namun lebih dahulu marilah kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, terpujilah Tuhan untuk kekal selama-lamanya. Kami bersyukur pada kesempatan ini, oleh kemurahan Tuhan kami bisa menghadap hadirat-Mu, bahkan sebentar lagi kami akan menerima sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan Roh Kudus, urapilah firman-Mu. Urapi kami semua yang mendengarkannya. Urapilah hamba-Mu yang memberitakannya. Supaya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi semua yang mempercayainya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Tuhan untuk kasih karunia-Nya, untuk anugerah dan kebaikan-Nya. Pada kesempatan ini kita masih diberi waktu untuk kita mendengar sebagian firman Tuhan. Untuk itu, biarlah kita selalu menaikkan rasa syukur kita atas kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan firman Tuhan pada kesempatan ini akan saya ambil dari kitab Mazmur pasal 127. Mazmur 127 ayat pertama hingga pada ayat yang kedua. Demikian saya bacakan firman Tuhan. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab Ia, Tuhan, memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Amin. Firman Tuhan saya beri tema Tuhan dan keluarga. Ya, Tuhan dan keluarga. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Pada suatu hari, seorang pendeta mengunjungi rumah jemaat. Ya. Kemudian pendeta itu menanyakan satu pertanyaan kepada pemilik rumah. Apakah Tuhan ada di dalam rumahmu? Pertanyaan itu bukan pertanyaan yang sulit untuk dijawab, tetapi pertanyaan itu juga sedikit membingungkan kepada pemilik rumah. Kemudian sang suami mengatakan, kami adalah keluarga yang terhormat. Kami dihargai oleh masyarakat sekitar kami. Tapi pendeta itu mengatakan, yang kami tanyakan bukan itu. Ya.
Kemudian kami setiap minggu juga beribadah di dalam rumah Tuhan, di gereja. Pendeta itu juga mengatakan, yang saya tanyakan sebenarnya bukan itu. Kami juga sering berdoa, kami juga sering untuk membaca Alkitab. Pendeta itu juga mengatakan, bukan itu yang kutanyakan. Tetapi yang kutanyakan, apa Tuhan ada di tengah-tengah rumah ini? Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pertanyaan itu perlu juga kita dengarkan bersama, kita renungkan bersama, dan kita ingin memberikan jawaban. Ya, memberikan jawaban dengan jujur. Apa Tuhan itu ada di tengah-tengah keluarga kita? Dan kita tahu, Tuhanlah yang mutlak kita butuhkan di tengah-tengah keluarga kita. Ya. Tidak sulit untuk mengenali keluarga Kristen dengan keluarga yang non-Kristen. Keluarga Kristen itu ditandai dengan ornamen-ornamen, atribut kekristenan. Misalkan, kalau rumah itu ada salib ya, yang terpasang, apa itu di ruang tamu, apa itu di depan pintu kamar, itu tandanya orang Kristen. Kalau rumah itu ada gambarnya Tuhan Yesus, atau gambar perjamuan kudus yang sering kita jumpai di rumah-rumah orang Kristen, itu tandanya rumah itu rumah orang Kristen. Ya. Bahkan ada sebagian rumah tangga, rumah-rumah orang Kristen, di dinding tamunya ada ayat-ayat yang digantung di situ. Itu juga merupakan tanda bahwa keluarga itu sebagai orang Kristen. Tetapi apakah atribut-atribut itu, ya, apakah simbol-simbol kekristenan itu secara otomatis mencerminkan bahwa keluarga itu adalah keluarga di mana Tuhan Yesus ada di tengah-tengahnya? Belum tentu, bukan? Ya. Atribut ornamen kekristenan bukan menjadi satu simbol, bukan menjadi satu makna bahwa Tuhan Yesus ada di tengah-tengah rumah tangganya. Dan kita menyadari betapa pentingnya Tuhan Yesus berada di tengah-tengah keluarga kita. Ya, Tuhan kita itu begitu sangat mengasihi. Ya, Dia sebagai Tuhan pemilik jagat dunia dan seluruh isinya, termasuk semua manusia. Seluruh dunia di dalam tangan Tuhan, karena Dia yang menciptakannya, Dia yang berkuasa atasnya. Tapi Tuhan tidak hanya sibuk mengurusi dalam hal-hal yang besar seluruh dunia. Tuhan tidak hanya mengurusi negara-negara. Tuhan tidak hanya mengurusi benua-benua, pulau-pulau yang kelihatan besar, yang kelihatan luas. Tetapi ternyata Tuhan juga sangat peduli, ya, sangat concern dengan komunitas yang kecil, yaitu rumah tangga orang Kristen.
Tuhan begitu merindukan untuk berada di tengah-tengah rumah tangga orang-orang Kristen. Sebab tanpa kehadiran Tuhan di tengah-tengah keluarga Kristen, sebenarnya keluarga itu tidak mempunyai makna apa-apa. Ya. Tidak pernah menikmati apa artinya berkat Tuhan yang sejati. Bahkan dikatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun, sia-sia. Kalau bukan Tuhan yang membangun keluarga kita, akan menjadi sia-sia. Kalau bukan Tuhan yang membangun hidup nikah kita, akan menjadi sia-sia. Kalau bukan Tuhan yang membangun usaha kita, akan menjadi sia-sia. Kalau bukan Tuhan yang membangun kehidupan kita, akan sia-sia. Sia-sia artinya tidak berguna apa-apa. Jadi bagaimana pentingnya Tuhan itu benar-benar berada di tengah-tengah keluarga kita sebagai satu pribadi yang sangat sentral untuk membangun setiap kehidupan kita. Kehidupan suami harus dibangun oleh tangan Allah sendiri, oleh cara Allah sendiri. Kehidupan istri harus dibangun oleh Allah sendiri. Kehidupan seluruh anggota keluarga harus dibangun oleh Allah sendiri. Bahkan setiap pekerjaan, setiap usaha, setiap aktivitas, Tuhan harus intervensi semuanya. Sebab tanpa Dia melibatkan diri dalam aktivitas kita, kita tidak pernah untuk menikmati hasil makna berkat yang sesungguhnya. Dan itulah kerinduan Tuhan, dan inilah yang harus kita sadari. Hidup kita tanpa Tuhan tidak berarti apa-apa, tidak berguna apa-apa, tidak memiliki masa depan apa-apa, dan tanpa pengharapan. Walaupun mungkin kita sebagai orang yang kaya raya secara jasmania, secara dunia, orang yang terpandang, ya, orang yang memiliki kedudukan, jabatan. Tapi kalau Allah tidak membangun hidup kita, hidup rumah tangga kita, semuanya akan menjadi sia-sia. Tanpa Tuhan, semuanya tidak memiliki makna apapun di dalam setiap kehidupan kita. Jadi harus kita sadari, ya, harus kita sadari, semuanya harus di dalam penanganan Tuhan. Tuhan harus menjadi pribadi yang terpenting di dalam hidup nikah kita. Tuhan harus menjadi pribadi yang terpenting di dalam hidup berkeluarga kita. Tuhan harus menjadi pribadi yang utama dan terutama dalam semua kegiatan-kegiatan kita. Sebab tanpa Dia, semuanya menjadi sia-sia dan tidak berguna. Kita boleh bekerja keras habis-habisan, ya. Kita boleh menjadi orang yang begitu sangat giat, ya, untuk kita berupaya, untuk kita berusaha, untuk kita melakukan banyak hal dengan kekuatan kita, dengan kepandaian kita, dengan pengalaman kita, dengan semangat kita, dengan kegigihan kita. Tanpa Tuhan,
semuanya akan menjadi nol, tidak berarti apa-apa. Manusia itu benar-benar harus menyadari akan keterbatasannya dalam semua aspek kehidupan. Ya. Kita tidak bisa menghidupi diri kita sendiri. Kita tidak bisa untuk kita mengatur keluarga kita, istri, anak, masa depan, semuanya di dalam tangannya Tuhan. Itu sebabnya betapa pentingnya Tuhan ada di tengah-tengah keluarga kita. Dia berada di tengah-tengah rumah tangga kita yang akan selalu menjadi jaminan dalam segenap kehidupan berkeluarga kita. Nah, itu sebabnya pemazmur mengatakan, ya, jika bukan Tuhan yang membangun, sia-sialah pekerjaan orang yang membangunnya. Jika bukan Tuhan yang menjaga kota, sia-sialah orang yang menjaganya. Ya. Tanpa Tuhan, semua kemampuan manusia, kepintaran manusia, kehebatan manusia tidak memiliki makna apapun. Ya. Tidak ada suatu capaian yang sejati tanpa Tuhan ada di tengah-tengah keluarga kita. Pertanyaannya, bagaimana agar Tuhan yang begitu sangat sentral dalam kehidupan kita, yang menentukan segala-galanya, yang ingin menjadikan semuanya indah dalam hidup kita, ada di tengah-tengah keluarga kita, hadir di tengah-tengah keluarga kita. Ya. Sebab tanpa Dia semuanya sia-sia. Akan saya bacakan satu ayat dalam Matius pasal yang ke-18, ya, ayat yang ke-20. Matius 18 ayat yang ke-20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Puji Tuhan. Ini adalah ucapan dari Tuhan Yesus sendiri. Pernyataan Tuhan Yesus sendiri. Pengajaran Tuhan Yesus sendiri. Ya. Di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku. Ya. Banyak rumah-rumah yang dimana orang bisa duduk bersama. Ya. Banyak rumah-rumah orang Kristen yang mereka makan bersama, duduk bersama, ngobrol bersama, ya, melakukan kegiatan yang sama. Tapi kayak otomatis Tuhan akan hadir? Tidak. Tuhan itu akan hadir di mana rumah itu dibangun mezbah keluarga, mezbah penyembahan, mezbah doa. Kuncinya 2 atau 3. 2 adalah berbicara setidaknya suami dan istri. Ya. Suami dan istri harus benar-benar membangun mezbah di dalam keluarganya. Ya. Harus berdoa bersama satu saat. Memang ada waktunya doa pribadi. Secara individu berdoa kepada Tuhan. Tapi juga harus ada doa bersama. Ya. Entah ini mau tidur, ya, baca firman bersama, kemudian menyanyi bersama, menyembah Tuhan bersama, kemudian berdoa bersama. Inilah yang saya maksud membangun mezbah di tengah-tengah keluarga. Bahkan ketika sudah ada anak ataupun anggota keluarga yang lain, akan lebih indah, lebih manis bersama-sama seluruh isi keluarga untuk berdoa bersama-sama. Itulah yang Tuhan rindukan. Itu sebabnya
Perhatikan, ketika kita berhimpun, berdoa, memuji Tuhan, membaca firman, menyembah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, Dia berkata, "Aku ada di tengah-tengah mereka." Jadi kapan Tuhan Yesus itu hadir di tengah-tengah keluarga kita, berada di tengah keluarga kita? Kalau keluarga itu ada mezbah doa, mezbah penyembahan, mezbah pujian bersama dengan seluruh isi keluarganya. Kita tidak perlu mengundang Tuhan hadir. Kita tidak perlu memanggil Tuhan hadir. Tuhan Yesus sendiri berjanji, "Aku ada di tengah-tengah mereka." Ini Tuhan Yesus mengatakannya. Perhatikan, saudara, bagaimana bahagianya, indahnya, ya, bagaimana manisnya, bagaimana baiknya rumah tangga yang di tengah-tengahnya itu ada Tuhan Yesus. Ya. Ini adalah hal yang luar biasa. Ini yang kita rindukan, ini yang kita dambakan, yang kita mimpikan. Supaya rumah tangga kita sebagai orang Kristen tidak hanya ditandai dengan ornamen-ornamen, tidak hanya dengan atribut-atribut Kristen, tetapi pribadi Tuhan yang sumber dalam segala-galanya itu ada di tengah-tengah keluarga kita. Puji Tuhan. Dia mengatakan, "Aku ada di tengah-tengah mereka." Kita menyembah Tuhan. Pastikan kita ada kesehatian. Pastikan kita ada kebersamaan secara batin, secara hati, secara jiwa, dan fisik pun bersama-sama kita menyembah kepada Tuhan. Itu hal pertama. Tuhan akan hadir ketika di tengah-tengah rumah itu dibangun suatu mezbah doa, mezbah penyembahan. Nah, hal yang kedua, kalau Tuhan Yesus itu ada di tengah-tengah keluarga kita, ada di tengah-tengah hidup nikah suami istri, luar biasa apa yang Dia akan anugerahkan pertama kali dalam kehidupan kita. Akan saya bacakan dari Injil Yohanes pasal yang ke-14. Ya. Yohanes 14 pada ayat yang ke-27. "Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hati." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa yang dapat kita nikmati, apa yang dapat kita rasakan di tengah-tengah keluarga kita? Kalau memang Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita, kita akan menikmati damai sejahtera. Tuhan katakan, "Aku meninggalkan, memberikan damai sejahtera. Bahkan damai sejahteraku sendiri ku berikan kepadamu." Damai sejahtera, ketenteraman, ketenangan, ya, kedamaian, sukacita. Ini kita nikmati. Dan lebih daripada kelimpahan kekayaan, lebih daripada berkat jasmani yang banyak. Karena inilah kebutuhan hidup yang sangat-sangat mendasar, sangat penting. Hidup mengalami damai sejahtera. Kita tidak pernah bisa menolak masalah. Kita tidak bisa menghindari masalah. Kita juga tidak bisa untuk menghindarkan diri dari kesulitan hidup. Ya, tetapi di tengah-tengah pengalaman secara lahiriah yang tidak enak, hidup ini tidak kehilangan damai sejahtera.
bagaimana indahnya hidup ini. Mengalami damai sejahtera. Tidak ada kegelisahan, tidak ada kecemasan, tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran. Apapun yang terjadi, saudara, di sekeliling kita, itu tidak mengambil, tidak bisa untuk mengalahkan berkat Tuhan, yaitu damai sejahtera. Banyak orang dihimpit oleh berbagai-bagai ketakutan pada zaman sekarang ini. Banyak orang yang diintimidasi oleh berbagai macam kecemasan, kesedihan dalam situasi sekarang ini. Tetapi ingat, kuncinya satu untuk mengalami damai sejahtera, ketenangan, ketenteraman bersama dengan seluruh keluarga, yaitu kita membangun mezbah doa di tengah-tengah keluarga kita secara sistematis dan terus-menerus. Maka disitulah Tuhan ada di tengah-tengah keluarga kita. Aman, sejahtera, itu akan menjadi bagian di dalam setiap kehidupan kita. Mari Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kalau kita ingin mendambakan rumah tangga kita, hidup nikah kita, ya diri kita, anak-anak kita, isi keluarga kita mengalami damai sejahtera. Tuhan ada di tengah-tengah keluarga kita. Bangunlah mezbah di tengah-tengah keluarga kita. Saya percaya firman ini iya dan amin. Kita akan menikmati makna damai sejahtera yang sejati dari Tuhan. Ini tidak bisa diberikan oleh dunia. Tidak bisa dunia ataupun siapapun memberikannya. Sebab sumber damai sejahtera hanya satu, yaitu pribadinya Tuhan Yesus Kristus. Adakah Tuhan ada di tengah-tengah keluarga kita? Haleluya. Mari kita tunduk kepala, datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi atas anugerah dan berkat Tuhan secara rohani. Ampuni kami Tuhan, seringkali rumah tangga kami terjadi kekacauan. Rumah tangga kami terjadi, oh Tuhan, berantakan. Tidak ada keharmonisan, tidak ada sukacita, tidak ada kerukunan. Karena di tengah-tengah rumah kami tidak ada mezbah doa. Kami ingin Tuhan membangun mezbah doa di tengah-tengah rumah tangga kami sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan, supaya Engkau ada di tengah-tengah hidup keluarga kami. Terima kasih Tuhan, memberkati seluruh jemaat GBBS Philadelphia Wage. Semua dalam lindungan Tuhan, semua dalam penggembalaan Tuhan, semua dalam kasih Tuhan. Beri kesehatan semuanya, dari orang tua sampai anak-anak, terutama sehat secara rohani. Dan kami ingin sekali lagi Tuhan membangun mezbah doa di tengah-tengah keluarga kami. Terpujilah nama Tuhan, berkati bangsa kami Indonesia ini. Semuanya boleh hidup rukun, hidup damai satu dengan yang lain. Tuhan berkati, Tuhan, pelaksanaan pilkada yang serentak di negara kami semua berjalan dengan lancar, dengan tertib, dengan aman. Dan Tuhan yang menetapkan pimpinan-pimpinan daerah, karena Engkaulah yang punya otoritas yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Terima kasih. Berkat Tuhan bagi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.